Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan kita berdua di channel kesayangan kita, Triple H, Hidup Happy Healthy. Bersama dengan saya Dr. Hans dan saya Dr. Sung. Kali ini kita mau bahas seputar mengenai paru. Paru-paru. Nanti kayak makanan dong, paru. Gitu. Paru sama babat satu. Karena kan sekarang lagi banyak nih dok orang-orang yang concern dengan bagaimana cara kita menjaga kesehatan paru-paru. Betul. Berkaitan dengan ya tahulah ya yang sekarang lagi heboh gitu. Jadi banyak orang yang cari cara bagaimana cara kita menyehatkan paru-paru kita gitu. Nah oke, kita akan bahas setelah yang satu ini. Susah mengontrol berat badan? Bantu kontrol berat badan Anda dengan 2 saset raw meal per hari. Dapatkan produk originalnya hanya di boxsehat.com. Well, jadi ngomongin mengenai paru-paru nih dok. Paru-paru ini kan organ yang bisa kita bilang sangat vital juga ya, termasuk dari organ yang vital selain jantung, ginjal dan lain-lain. Nah, gimana sih dok cara kita bisa menguatkan paru-paru? Nah, cara menguatkan paru-paru nih. Ya, kan banyak nih orang tanya. Gitu. Kalau menurut Dr. Sung, apa yang harus diperhatikan supaya paru-paru kita kuat? Sebenarnya yang paling banyak ditanyakan itu adalah bagaimana cara membersihkan paru-paru dari asap rokok. Itu paling banyak dok. Tahu saya caranya dok. Iya, berhenti merokok. Ngomong-ngomong soal rokok. Udah ngerti loh, tadi udah tanya bagaimana membersihkan dari asap rokok. Jangan ngerokok lah. Saya sudah bahas kok itu. Gimana coba sekarang membersihkan asap rokok kalau masih merokok terus? Tahu dok, video saya yang tentang rokok. Ya nonton berapa banyak? 4 juta. Gila sih. 4 M views gitu 4 ya. M views. Aduh. Iya. Gila. 3,9 kalau nggak salah. Apa sekarang sudah 4? Aku lupa. Iya. Itu bisa. Memang orang Indonesia tuh emang gitu ya. Peminatnya banyak sih. Ya, orang Indonesia emang gitu ya. Gimana caranya menyelesaikan stres ya? Tanpa menimbulkan masalah baru gitu ya. Aneh-aneh aja loh orang-orang ini. Jadi gimana dok? Cara menguatkan paru-paru gimana? Ya yang pertama ya hindari dulu hal-hal yang menyebabkan paru Anda rusak. Ya termasuk salah satunya merokok itu tadi. Salah satunya merokok. Ya, omong lah kalau sudah tidak merokok, terus apa lagi nih dok? Oke, hindari polusi. Ya hindari asap knalpot. Kalau keluar pakai masker gitu ya. Tidak merokok tapi asap knalpot. Ada memang ya orang yang hobinya ngisep asap knalpot itu ada. Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada kan? Iya. Cuman mungkin karena tempat kerja iya betul. Biasanya yang kerja di pabrik gitu. Biasanya kan mereka kan yang mau tidak mau harus menghirup polusi yang tidak nikmat kan gitu kan. Ya. Tapi khusus belakangan ini 1-2 bulan ini udara bersih. Iya, karena pembatasan social distancing itu betul, kan. Betul. Iya. Semi lockdown lah. Iya, semi lockdown. Tapi ya itu sisi positifnya. Ya, betul. Jadi terhindar dari polusi. Polusi menurun, work from home gitu kan ya. Kemudian kalau untuk paru lagi ini kita bicara dari faktor dari selain makanan dulu ya. Exercise dok. Exercise. Nah ini sekarang saya mau tanya Dr. Hans nih. Iya. Kan suka exercise. Iya. Exercise apa saja yang bisa menguatkan paru? Oke, sifatnya pasti aerobik. Itu aja sih. Pasti aerobik. Iya, sifatnya pasti aerobik karena kan mungkin saya udah pernah bahas sebelumnya exercise itu kan bisa kita bagi jadi 2. Aduh, kenapa sih ini? Bisa kita bagi jadi 2 golongan besar. Mic-nya enggak salah loh, Dok. Mic-nya enggak salah. Kenapa goyang-goyang terus dari tadi? Exercise bisa kita bagi jadi 2 golongan besar. Yang pertama aerobik, yang satunya anaerobik. Otomatis kalau kita fokusnya adalah untuk meningkatkan kapasitas paru atau yang kita sering sebut itu VO2 max. VO2 max. Bisa dijelaskan VO2 max? Volume oksigen maksimal yang dapat ditampung oleh paru-paru kita. Oke. Itu adalah olahraga yang sifatnya aerobik. Ya. Mau di darat maupun di air kan gitu. Di udara kan gitu kan, banyak kan olahraga itu. Jadi sifatnya adalah aerobik. Gitu, berenang, sepak bola, futsal. Apalagi ya, lari, bersepeda, tenis, ya, pingpong. Soalnya ada yang nanya nih dok, dari teman-teman pelari,
yang nanya, kalau latihan di gunung itu bisa kuatin paru enggak? Lebih meningkatkan VO2 max ya. Oke. Yes. Kenapa? Ini juga salah satu alasan kenapa kalau atlet-atlet sebelum bertanding dia latihan di gunung dulu, setelah itu turun gunung, baru bertanding. Iya. Betul. Pernah. Okay. Pernah, betul. Alasannya karena meningkatkan VO2 max. Meningkatkan VO2 max. Iya. Terus apa hubungannya sama performa? Otomatis gini, semakin besar kapasitas paru-paru kita kan endurance kita semakin besar. Endurance kita semakin besar. Lebih tidak gampang capek. Lebih tidak gampang capek. Gitu. Oke. Yang saya tahu juga kalau di gunung ya, kan dataran tinggi itu kadar oksigennya dia lebih sedikit dibandingkan di dataran rendah. Nah, kalau begitu di sana, maka tubuh kita akan terpaksa membuat hemoglobin lebih banyak. Betul. Karena hemoglobin itu kan reservoirnya, tempat ini kan untuk oksigen. mengangkut oksigen ya. Kalau paru-paru kan itu untuk pertukaran oksigen. Iya, betul. Jadi itu ada hubungannya juga. Jadi begitu turun ke dataran yang lebih rendah, otomatis tadi kapasitas parunya sudah lebih baik. Terus oksigen yang didapat juga bisa lebih banyak. Ya, hemoglobinnya juga lebih banyak. Kan lebih banyak. Jadi meningkatkan endurance ya dok ya tadi. Betul, meningkatkan endurance. Nah, jadi buat Anda yang suka kalau naik tangga ke lantai 2, lantai 3 menggos-menggos padahal tidak bawa apa-apa. Banyak banget dok, memang banyak banget orang yang jarang exercise ya, apapun sebetulnya. Paling gampang itu kita ngetesnya gini, ambilin barang dong di atas gitu, pasti malas. Ya, malas ya. Cuma malas karena ngos-ngosan habis itu. Oh iya, biasanya kan kita ngetesnya gitu. Kalau mereka itu naik tangga aja udah mereka naik tangga turun tangga cuma sekali udah ngos-ngosan, itu mereka berarti kapasitas paru-parunya kecil. Gitu. Salah satu sih. Paling gampang gitu ngetesnya. Suruh aja naik ke lantai 2 gitu. Kalau rumahnya lantai 3 atau lantai 4 ya lebih bagus. Itu belum naik tembok Cina itu. Iya. Itu yang pertama ya. Kemudian tadi latihan di gunung. Terus seandainya nih saya tidak punya waktu ke gunung, mendaki gunungnya tidak sempat. Kalau di darat, di dataran rendah deh, saya bisa latihan apa dok? Ya itu tadi aerobic exercise itu. Contohnya langsung. Contohnya lari boleh, boleh, berenang boleh. Terus sekarang mungkin yang lebih yang sekarang home workout juga bisa loh dok. Nah itu home workout. Home workout. Body weight exercise lah. Body weight exercise itu sekarang banyak sekali juga sih. Yang bahkan kalau kita bilang sebagian besar body weight exercise itu sifatnya aerobik. Gitu. Aerobik gitu. Lebih ke aerobik ya. Oke. Banyak sekali exercise-nya. Jadi mungkin mulai dari kayak kalau saya sebutkan exercise-nya mulai kayak jumping jack. Jumping jack, mungkin terus mountain climber. Terus high knee tap kayak gitu-gitu, push up, ya kan, burpees gitu. Kalau yang saya sebutkan ini nanti dicari sendiri di Google ya, karena tahu mungkin editor kita bisa kasih gambarnya. Ya, mungkin bisa kasih gambarnya. Nanti next time akan saya praktekkan. Kalau mungkin sobat sehat berminat juga bisa gitu. Jadi bisa contoh langsungnya seperti apa. Jadi kalau Anda bisa lakukan itu dengan baik, itu berapa repetisi, Dok? At least 15 lah ya. 15 sampai 20 repetisi lah ya. 3 sampai 4 set, 15 sampai 20 repetisi. Itu berat. Enggak lah. Saya mentranslate bahasanya mereka. Itu berat, Dok. Lakuin 30 menit aja setiap hari ya. 30 itu menit. Pasti Anda tidak akan masalah untuk naik tangga. Iya, betul. Jadi lakukan itu 15 sampai 20 repetisi, 3 sampai 4 set, lakukan 30 menit setiap hari. Itu akan membuat kita meningkatkan VO2 max kita tadi. Ya. Yes. Kemudian dari faktor makanan. Faktor makanan yang saya sarankan adalah makanan yang kaya vitamin D. Itu menurut saya itu. Berjemur cukup deh dok ya.
Iya bisa, ya tapi dalam arti itu sendiri juga dalam arti menurut saya tidak cukup sih kalau menurut saya. Gitu. Tetap dalam arti dietary vitamin D tetap perlu, ada, tetap perlu. Berjemur karena apa ya? Memang secara dari apa ya kulit kita memang kan mengandung provitamin D. Gini dok, ada gitu. yang lucu sih soal berjemur. Saya ada lihat salah satu Instagram, Kenapa? dia bilang ya dia sudah bagus sih. Sebenarnya sisi positifnya dia sudah bagus. Iya. Dia mau berjemur. Ditulis sama dia. Tulis itu jangan pakai sunblock. Kalau bisa matahari langsung kena betul. kulit kita. Iya betul. Tapi betul, masalahnya waktu dia berjemur, dia pakai full lengan panjang, celana panjang. Ya sama aja bohong. itu kadang lupanya di situ. Yang lebih penting kan dada kita kena pada waktu kalau kan hubungannya ke paru-paru nih, kita harus pakai baju yang dalam arti memaparkan dada kita. Itu biasanya baju renang lah paling gampang gitu ya. Kalau cewek baju renang, kalau cowok ya telanjang dada aja kan nggak apa-apa. Cowok ya gitu. Telanjang dada aja nggak apa-apa. Itu tapi akan mungkin kalau di tempat yang ada orangnya ya nggak usah telanjang dada lah. Kalau wanita paling tidak. Oh iya dong. Kulit baju renang tadi saya bilangnya dong. Ya itu. Iya baju renang. Kenapa cewek suruh telanjang dada dong? Kalau baju renang di lapangan juga aneh sih. di atas rumah lah ya. Di genteng. Di genteng enggak apa-apa. Ya segitulah. Iya. Kenapa jadi ngomongin itu sih? Bukan, ini banyak yang miss. Ya, mereka sudah ngikutin. Jemur di matahari paling tidak 15 menit. 30 menit lah. Tergantung ton kulit sih. Iya, tergantung kulit. Cuma saya sarankan 15-30 menit. 15-30 menit. Di atas jam 10 ya. sampai jam 1 siang. Sudah bagus sih saya lihat. Wah, ini udah ngerti. Tapi kok fotonya full pakaian. Oh iya. Itu agak lucu. Bukan vulgar ya, full pakaian ya. Oh iya. Ya. Oke. Apalagi? Tadi jemur. Vitamin D. Ya. Makanan kalau tadi kan tanya makanan kan, makanya saya sarankan makanan yang kaya vitamin D. Itu yang penting untuk ini makanan yang vital menurut saya. Apalagi mungkin Dr. Sung ada mau nambahkan? Basic protein. Nah, terus semua sel butuh protein. Ya, protein, terus lecithin. Ya, lecithin juga. Jadi lecithin itu adalah fat ya. Jadi asam lemak ya. Asam lemak yang dia sebetulnya termasuk fosfolipid juga. Fosfolipid untuk pembentukan ini ya banyak apa namanya sel-sel neuron, sel syaraf juga yang penting juga. Jadi lecithin ini bisa kita dapatkan di biasanya yang paling kaya itu kedelai, telur. Ya, kedelai, telur. Terus di makanan hewani juga. Gitu di animal fat lah ya kita bilangnya. Sebenarnya paling banyak itu di jeroan sih sebenarnya. Iya betul. Cuman takutnya kan tidak saya sarankan. Lebih baik dalam arti mungkin soy ya, soy itu yang paling kaya lecithin, terus telur tadi ya, telur kuningnya bukan putihnya kuningnya, gitu. Kuningnya. Jadi kalau makan telur tuh saya sarankan telur utuh. Gitu kecuali memang sobat sehat memang yang dicari adalah proteinnya. Oke. Ya, if you want to look for the protein, of course you have to add the egg whites more. Ya, jadi makan putih telurnya lebih banyak. Tapi kalau memang kita mau mendapatkan manfaat dari telur itu, memang kita harus makan telur utuh. Karena ada vitamin A, di sana fat soluble vitaminnya itu di kuning telur semua, termasuk lecithinnya tadi itu. Gitu. Karena lecithin juga sumber dari kolin juga ya. Sumber dari kolin juga. Sumber dari kolin juga. Untuk pembentukan. Ini pengetahuan baru buat saya juga. Iya, lecithin adalah sumber dari kolin juga. Jadi pembentukan asetilkolin dan lain-lain itu kan juga dari lecithin tadi. Gitu. Tadi dari makanannya. Dari makanan. Apalagi? Apa kira-kira yang untuk menguatkan paru-paru? Menguatkan paru-paru, exercise tadi, hindari polusi. Apalagi ya? Kayaknya itu aja sih. Apalagi, Dok? Sebenarnya ya cuman itu ya. Iya, cuma itu kan yang penting tadi kan juga hindari stres juga sih. Hindari stres itu sangat penting. Hindari stres sangat penting karena logikanya gini, kalau kita stres atau stres yang jangka panjang lah ya, itu kecenderungan kita napasnya akan pendek. Iya betul itu. Apalagi Anda lagi tegang, napasnya pasti pendek. Betul, napasnya akan pendek. Dan itu tidak itu akan mempengaruhi oksigen yang masuk. Betul. Lebih banyak karbon dioksidanya. Kan mengenai oksigen yang masuk, otomatis banyak karbon dioksidanya atau karbon monoksida gitu. Gitu. Jadi itu sih tipsnya. Jadi tambahan yang terakhir mungkin jadi hindari stres, terutama stres yang jangka panjang. Iya. Gitu. Mungkin itu dulu yang bisa kita sharingkan
di video kali ini untuk bagaimana cara kita meningkatkan kesehatan paru-paru. Oke, buat sobat sehat yang merasa video kita menarik, bisa like, subscribe, dan sharekan ke teman-teman terdekat. Oke, be happy and stay healthy. See you.